dipersembahkan oleh Saya dari 95 dari Garut. Saya kan dari Sumatera Selatan. Papua di Jayapura. Omsetnya 2,8 miliar. Mohon maaf, denger seblak tuh baru hari ini. Aku tuh balesin orderan sampai jam 3 pagi. Don't give the money back to me. Itu dikasih aja, terserah ke masjid-masjid atau ke yatim piatu seperti itu. Selamat datang di kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now season keempat. Ribuan UMKM dari berbagai macam produk UMKM telah mendaftar untuk mengikuti babak kompetisi Juragan Zaman Now season keempat. Mulai dari produk makanan, produk minuman, hingga produk-produk dari industri kreatif hasil karya anak bangsa. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that left. Ribuan UMKM telah mendaftarkan usaha mereka di program Juragan Zaman Now Metro TV. Namun, hanya UMKM terpilih saja yang dapat mengikuti babak kompetisi Juragan Zaman Now. Saya rasa produknya menarik sekali. Menurut saya ini enak. Permintaan yang dari pasar itu seberapa banyak? Idenya sangat bagus, kreativitinya sangat tinggi. Rotinya enak, tipe yang kalau lewat pingin beli gitu ya. Beribu-ribu macam keripik ikan patin yang ada di market. Dan ini satu yang terbaik. Rasanya enak, habis soalnya. Bagus sekali. Menurut aku bagus. It's way beyond standard. Ini bagus. Ini Juragan Zaman Now dari season 1, 2, 3, dan sekarang 4 itu selalu ada perkembangan yang sangat baik ke depannya gitu. Dan kita hadir untuk teman sharing kepada UMKM-UMKM yang ada dan bagaimana sih sebetulnya kita bisa tanpa menggurui mereka itu membantu mereka dari segi manajemen, bisnis, dan semua hal lain yang bisa membantu perusahaan mereka secara positif. Satu pecinya berapa harganya? Harga yang kita tawarkan dari 125 sampai 200 ribu. Bukan hanya suatu UMKM lagi ya, Mbak sama Mas sudah membuat suatu entity. Saya diberikan kesempatan yang sangat terhormat menjadi salah satu dari panelis di Juragan Zaman Now, di mana dalam kapasitas ini saya diminta untuk memberikan masukan, kadang-kadang juga mengkritik. Namun kesan saya mengenai pengalaman ini adalah justru saya yang banyak belajar. Saya yang diberikan banyak inspirasi, diberikan banyak semangat dari para peserta Juragan Zaman Now yang memberikan saya benar-benar suatu kebanggaan bisa menjadi bagian dari acara ini. Menurut saya ini oke banget karena rasanya bersih tapi otentik. Kadang-kadang kalau bersih itu jadi bland gitu. Rasanya kami selalu belajar mengenai banyak hal industri baru, kemudian juga banyak dapat inspirasi dan pelajaran dari apa yang dilakukan oleh juragan-juragan yang ada gitu. Jadi kami semua saling belajar gitu.
Juragan Zaman Now ini satu media, ya, satu vehicle yang bisa teman-teman gunakan nanti untuk terus membangun bisnisnya dan menginspirasi banyak orang. Jadi it's very keren lah bahasanya gitu. Banyak sekali pengalaman-pengalaman jatuh bangun yang dialami yang sangat layak ya. Dan also semacam give back lah ya untuk anak-anak yang muda yang sekarang semangat membangun bisnis barunya, sehingga kita bisa memberikan masukan, bahkan potentially support dari dana atau bahkan investment, sehingga saya sangat personally sangat happy bisa diajak dan memberikan masukan di acara ini. Kalau dari segi peserta atau potensial juragan itu lebih baik, mereka lebih ready dan lebih bisa mempertahankan presentasinya. Tapi tentu masih banyak PR yang mesti dilakukan untuk bisa mencapai tujuannya, terutama membalance antara produk dan keinginan investasinya. Selamat Ibu Maharani. Tidak hanya memberikan bantuan modal dan investasi, program Juragan Zaman Now juga memiliki misi menaikkan kelas UMKM ke level yang lebih tinggi. Sudah ratusan juta hingga miliaran rupiah yang digelontorkan para panelis untuk berinvestasi kepada para peserta Juragan Zaman Now. Seperti produk tampah yang satu ini. Peserta dari Juragan Zaman Now Season 2 yang mendapatkan investasi senilai 1 miliar rupiah. Tidak hanya produk tampah, ada belasan peserta dengan produk yang berbeda juga mendapatkan tawaran investasi dari panelis. Seperti Rian Angkawijaya, peserta Juragan Zaman Now Season ke-1 yang merupakan pemilik dari Snazzy Boom. Investasi 320 juta. Deal or no deal? So we have a deal, right? Deal. That's good. Packagingnya was done well, coloringnya was done well dalam packagingnya. So di sini saya lihat beliau berhasil membalance itu dengan tidak terlalu manis, dengan halus, dan ditambah dengan satu gimmick yang terus dikocok itu. Dan itu yang membuat saya lihat ada jiwa entrepreneur yang besar di bisnis ini. Banyak banget ya kawan yang nge-DM saya itu waktu ketika dapat pendanaan dari Pak Irwan JJN Season 1 nge-DM, "Kak, pengen nih bisa dapat pendanaan juga dari Pak Irwan atau Pak Reno gitu kan, atau Kang Rex gitu kan." Nah saya bilang ke mereka gitu loh, maksudnya ya memang bener kalian dapat pendanaan, tapi value-nya tuh nggak cuma lihat dari segi materinya aja. Karena gimana pun ketika kalian diinvest sama seseorang, harus lihat dulu nih satu value apa tidak dengan kita gitu kan. Kemudian apa yang kamu bisa pelajari dari para pengusaha-pengusaha ini gitu loh. Karena ketika berjalannya waktu itu nggak semanis apa ya harapan kita kadang kan. Mungkin banyak yang ikut JJN, nggak tahu ya, saya nggak mengeneralisir semua, tapi mungkin banyak juga seperti itu karena banyak yang nge-DM saya tujuannya ke sana, pengen dapat investasinya, dapat uangnya, exposure, kemudian berkembang tiba-tiba bisnisnya growth seketika juga gitu kan. Nggak bisa kayak gitu karena ketika udah dapat investasi pun kita as entrepreneur-nya harus punya tanggung jawab gitu loh. Tanggung jawab ya salah satu tahapan awalnya ketika di due diligence kan, pasti kan di due diligence dulu kan, dilihat bener nggak sih nih bisnisnya, realitanya di lapangan seperti apa. Karena mau bagaimanapun kan beliau-beliau ini kan maksudnya orang-orang yang bekerja juga secara profesional. Berbagai kisah unik hingga inspiratif terjadi sepanjang perjalanan 3 tahun kompetisi Juragan Zaman Now. Seperti apa kisahnya? Jangan kemana-mana, tetap di Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Aku tuh balesin orderan sampai jam 3 pagi.
wah nggak salah nih pilihan Reno Brak, sampai ada nyebut Mas Reno. Don't give the money back to me. Itu dikasih aja, terserah ke masjid-masjid atau ke yatim piatu seperti itu. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Banyak peristiwa yang tak diduga terjadi dalam perjalanan program Juragan Zaman Now. Mulai dari kisah unik, inspiratif, hingga viral di media sosial. Berkat masukan dari para panelis dan mentor, banyak juga peserta Juragan Zaman Now yang dapat meningkatkan penjualan mereka hingga berlipat ganda. Kisah unik, inspiratif, hingga viral di media sosial terjadi selama 3 season program Juragan Zaman Now. Bahkan ada peserta yang mendapatkan kejutan tambahan setelah mendapatkan investasi dari panelis. Seperti yang didapatkan oleh Ibu Dini, pemilik dari produk Brebes Mili. Ada dana apa Kak ini? Saya karena betul-betul menikmati produknya, saya akan membuat suatu proposisi ataupun ya keinginan untuk sama-sama bisa depan bersama. Karena tadi sudah diberikan kesempatan untuk bernegosiasi, saya pikir tidak perlu bernegosiasi kalau bisa, so it's non-negotiable. Saya mengoffer untuk dapat ambil equity 5%, sejumlah 150 juta. Yes or no? Yes. Very good. Jadi di balik layar setelah selesai itu, setelah selesai acara tadi, iya kan kita salaman dong, ngobrol-ngobrol di belakang. Pak Irwan langsung ngomong, yang ini yang bener-bener bikin saya Brebes Mili beneran nih. Oh, gimana ceritanya Mbak? Karena baru 2 kali ketemu beliau yang super, ya kita Humble. siapa sih yang nggak kenal gitu ya, dan ternyata luar biasa humble-nya gitu ya. Dan ternyata Allah titipkan amanah melalui beliau gitu. Jadi 5% dari 150 juta itu Pak Irwan langsung bilang, don't give the money back to me. Itu dikasih aja, terserah ke masjid-masjid atau ke yatim piatu seperti itu. Wah, merinding. Saat itu saya kayak, maksudnya gimana ya gitu kan. Tapi ya saat itu masih bingung lah gitu kan. Tapi kok semudah itu gitu ya. Beliau langsung percaya ke saya dan suami gitu. Tampil di televisi secara nasional membuat setiap produk peserta Juragan Zaman Now menjadi lebih terkenal. Bahkan memperoleh penjualan yang berlipat ganda. Komentar-komentar yang baik dari panelis juga memberikan dampak positif terhadap produk peserta. Enak banget nih. Enak. Superb. Saya bukan peminum jamu, tapi this is tasty. So congratulations, ini enak. Kalau saya lihat dari price point-nya dan produknya, it's actually very well made. By the way, ini bagus sekali ya, lebih bagus dari orang aslinya. Cuma menambahkan, saya baru lihat clutch pack-nya. Yeah. I think congratulations, kualitasnya sangat baik. Terima kasih. Stages-nya sangat rapi. I think ini juga yang perlu nanti kalau di-grow, kalau berkembang untuk dipertahankan. Karena ini yang akan dilihat para konsumen untuk itu. Bagus sekali. Menurut aku bagus. It's way beyond standard. Ini bagus. Bagus sekali. Bagus. Ini ekspor produk. Tuh pertama kali viral itu, aku kan nggak punya admin tuh Mbak waktu itu. Jadi aku tuh balesin orderan sampai jam 3 pagi. Jadi aku sama suamiku tuh sampai, gimana ini kalau nggak dijawab sayang banget kan. Kalau kita tinggal tidur misalnya, mereka sampai WhatsApp, nyari WhatsAppku, DM akun pribadiku bahkan. Jadi padahal ada akun jualanku, tapi mereka DM akun pribadiku. Jadi aku sampai kaget, ini gimana cara kita ngatasin lonjakan orderan ini gimana? Aku sampai bingung waktu itu. Kok bisa melonjak sebegitunya? Mungkin karena review positif dari Pak Irwan sama Mas Reno kayaknya deh. Soalnya sampai ada di marketplace gitu, sampai wah nggak salah nih pilihan Reno Brak, sampai ada nyebut Mas Reno waktu itu. Jadi aku wah pasti nih gara-gara JJN nih. Oh, dampaknya.
Bagaimana pemirsa? Seru sekali bukan kisah para peserta Juragan Zaman Now? Sama seperti season sebelumnya, pada Juragan Zaman Now season keempat kali ini juga menghadirkan 3 orang mentor kompeten yang akan melakukan seleksi hingga pendampingan terhadap peserta. Ada Coach Tom MC Ivley yang merupakan founder dan CEO Top Coach Indonesia. Coach Peter Shearer yang merupakan founder dan CEO Wahyu, serta Coach Dewa Eka Prayoga yang merupakan founder Trillionaire Enterprises. Dalam season keempat, tim Juragan Zaman Now telah membuka pendaftaran peserta secara online melalui akun media sosial. Ratusan peserta mengirimkan profil usaha mereka untuk mengikuti seleksi tahap pertama. Juragan Zaman Now season keempat diawali dengan pendaftaran para peserta yang dilakukan secara online. Dibuka sejak tanggal 1 Juli hingga 10 Juli 2024 yang lalu. Tim Juragan Zaman Now telah menjaring 856 UMKM yang kemudian akan diseleksi tahap pertama menjadi 50 peserta terpilih. 50 peserta terpilih akan mengikuti seleksi tahap kedua yang dilakukan oleh para mentor Juragan Zaman Now. Antusiasme peserta dalam mengirimkan contoh produk menambah keseruan tersendiri dalam proses seleksi Juragan Zaman Now season keempat. Dan sesaat lagi tetap di Road to Juragan Zaman Now season 4, saatnya UMKM naik kelas. Saya dari 95 dari Garut. Saya kan dari Sumatera Selatan. Papua di Jayapura. Omsetnya 2,8 miliar. Ini pasti ayam bacem paling enak di dunia berarti. Mantap kan? Oh itu baru penjualan. Dipersembahkan oleh, didukung oleh, dari kurasi oleh tim Metro TV yang dibantu oleh para mentor, sudah terpilih 50 besar peserta yang selanjutnya akan melakukan perkenalan produk secara online di depan para mentor. Dan penjurian yang akan menentukan siapa 36 besar peserta yang akan berkompetisi di Juragan Zaman Now season 4 kali ini. Inilah ke-50 kandidat yang akan memperkenalkan produknya di hadapan para mentor Juragan Zaman Now. Halo, salam kenal semuanya. Kami dari mentor Juragan Zaman Now pertama-tama ingin mengucapkan selamat buat kalian yang telah berhasil masuk sampai ke babak ini. Saya Peter Shearer dan di sebelah saya tentu kalian kenal sendiri, ada Kang Dewa dan juga Coach Tom. Saya jualan keripik sebenarnya. Keripik itu omsetnya 2,8 miliar. Iya kalau paling minimal. Iya kan? Paling minimal 2,8 M. Kecolongannya bocor. Yang spesial dari produk kita, dendengnya tanpa daging gitu, Mas. Karena dendeng kita pure dari daun singkong. Cilok Judas. Yang paling favorit varian apa? Paling favorit sih yang original dan unyil, Coach. Saya juga tadi lebih suka yang unyil. Beragam komentar tercipta dalam seleksi tahap kedua ini. Dengan produk yang mereka bawa, para kandidat berkesempatan mendapatkan masukan dari para mentor. Namun, beberapa tidak luput dari komentar pedas. Biskuit tape. Biskuit tape jadinya? Kue Gabin, Coach, biasa dikenalnya. Beda lagi tuh kue Gabin. Kue Gabin. Oh iya beda lagi nih, kategorinya beda nih. Ini jajanan tahun 90-an ini. Oh iya, saya belum lahir. Ada sedikit, memang kalau di sisi inovasi ya, inovasinya luar biasa. Ada tape, jadi ada kombinasi tape, biskuit dan varian rasa. Menurut saya agak sedikit nomor 1. Tapenya sendiri sudah terlalu niche. Dan ketika pecinta tape itu diminta untuk makan tape keju, tape Gua kan dulu sebelum tape apa? Ya tape keju barusan.
Tapi kan Gue bingung rasanya jadinya. itu bisa jadi akan membingungkan. Gue sebagai yang nggak makan tape cocok sama rasanya. Jadi mungkin ada marketnya juga yang nggak makan tape, tapi pas cobain produknya ternyata oke. Ternyata lebih enak. Iya. Terus pasarnya yang senang tape atau nggak suka tape? Enggak. Mana pasarnya yang suka tape atau nggak suka tape? Nah, idenya sih menurut saya keren. Ya kalau memang booming akan booming sekali. Tapi kalau orang tidak memahami, maka akan kesulitan untuk mencoba. Kemasan sih saya keren, oke sih. Nah itu nanti gimana kalau di scale up tiba-tiba udah masuk JJN scale up-nya 10 kali lipat atau gimana tuh? Ya kita bisa nambah SDM lagi Pak dari seniman-seniman Jogja mungkin. Tapi bisa kan ngelatihnya, kan ini justru kendalanya katanya. Iya Pak, jadi kita mungkin sebelum masuk scale up kan ada yang sudah bisa kan kita tuh di manajemen seni saya sendiri ya. Dan kita punya banyak teman yang dia itu bagian lukisnya ada, bagian tatahnya juga banyak Pak. Ya artinya itu kendala atau enggak? Pertanyaan berikutnya. Kan ini kan kendala Kendalanya katanya, paling berarti kita kan tidak kendala bisa. kalau gitu. Kendala itu tidak bisa merumahkan mereka Pak, karena kita tuh hanya bisa 1 atau 3 orang sekarang saat ini. Selain masukan dan komentar yang membangun, para panelis juga tidak segan-segan untuk memberikan komentar yang baik terhadap produk-produk yang dibawa oleh kandidat. Background kamu apa? Saya sekarang lagi mahasiswa semester 6 Coach. Jadi kamu sambil kuliah sambil produksinya. usaha? Betul Coach, sambil kuliah sambil usaha. Oh. Sendiri atau sama partner? Sendiri Coach. Keren banget. Mantap. Keren, kamu keren. Masih muda udah sukses kayak gini, hebat. Ini pasti ayam bacem paling enak di dunia berarti. Pasti. Sampai kenyang bego. Benar. Enak nggak Coach? Mantap. Oh, saya habis tuh. Tuh, habis tuh. Mantap. Enak. Sebulan 2 bulan sih belum ada yang beli, tapi ternyata setelah ketemu marketnya, ternyata alhamdulillah responnya sangat bagus gitu. Berapa nih yang terima kasih Allah kejual berapa? Itu sekarang udah lebih dari 70.000 eksemplar. Mantap kan? Oh itu baru penjualan. 4 kandangan ikan asap. Ikan. Oh, ini kesukaan saya ini ikan ini kan? Ikan gabus. Gabus kan? Sip. Enak. Enak. Udah nyoba gitu. Enggak basi. Enggak basi ya itu? Hah? Gimana? Enggak basi enggak? Enggak basi. Oh, basi kan lu? Basi kan lu? Udah dikasih lagi. Habis, Bu. Udah habis, Bu. Dikirim dari Kalimantan. Iya. Nggak basi. Amin ya, semoga. Amin. Terima kasih. Untuk pertama kalinya mengikuti babak penyisihan Juragan Zaman Now, membuat para kandidat melakukan hal-hal unik yang menarik perhatian para mentor dan juga tim Juragan Zaman Now. Iya, jadi yang saya agak bingung ya, ini kan bakery, tapi jualannya pia, gimana tuh? Iya gitu. Udah salah dari awal sih, maksudnya masukin nama bakery-nya itu. Udah ngaku berarti, benar udah. Sebenarnya pasti. Apa oleh-oleh sebenarnya, Mas? Oleh pia, Pak. Gitu. Bedain seblak ini sama seblak-seblak yang lain kan banyak tuh seblak-seblakan tuh. Non, Kang, apa? Ih, otentik atau yang ini mah seblak itu awal mulanya dari Garut. Saya dari 95 dari Garut. Di luar sana itu yang berkembang seblak hasil inovasi. Jadi bukan seblak yang otentik kayak gitu. Jadi saya masa ada seblak yang rasanya ramen aneh atuh. Ini bolan. Pia tuh bolan. Bolan. Pia itu pia apa itu? Pia. Satu lagi. Pia. Wah. Iya, saya Yuli Mas. Dari Kalimantan. Mas Yuli, boleh dong main sedikit buat kita? Boleh. Wih. Kirain ambil dari belakang. Kok bisa pas virtual. Seperti ibu kita. Oh, dia gitu. Megangnya kita salah loh. Coba. Tapi ini merusak sebetulnya, Mas. Merusak apa? Merusak. Udah nggak mau lagi dibilang tubuhmu seperti biola. Kayak biola. Oh gitu ya. Dalam Juragan Zaman Now season keempat ini, peserta Juragan Zaman Now tersebar dari berbagai provinsi di Indonesia, mulai dari Papua hingga Sumatera.
Salam dari Kalimantan Tengah. Oh ini. Wih, dari Jogja ya. Oh, dari Jogja. Asli Gorontalo. Saya dari 95 dari Garut. Saya kan dari Sumatera Selatan. Papua di Jayapura. Banyak juga peserta yang peduli akan sosial atau socialpreneur yang memberdayakan masyarakat di lingkungannya ataupun memberdayakan orang-orang yang memiliki kekurangan. Tip Jungle ini memanfaatkan limbah jungle jagung, tapi juga berdampak untuk petani karena harga jagung anjlok. Ini ya? Adanya Tip Jungle ini bisa mengolah. Wow. Yang besar ini wall record speaker Bluetooth. Ini nanti terkoneksi sama Bluetooth. Tapi lebih jelasnya itu melihat dari jauh, dari kejauhan. Karena ini optical art. Oh, tadi pakai apa? Bluetooth? Ya, speaker Bluetooth. Oh, ada speakernya. Ini. Halo. Produknya apa sih produknya? Kacamata. Saya lihat di gambar, ini kios ya berarti jualannya ya? Lewat kios kecil? Iya. Oh, ada berapa kios? Kalau yang retailnya ada 2 Om. Oke. Untuk teman-teman difabel yang saya ini pemberdayaan itu sekarang saya juga bikin baru riset briket Om. Oke, itu yang 250.000 tuh yang kayu. Ada pakai lensanya Polaris Om. Kalau hobi mancing, airnya keruh, masih bisa lihat ikan maksimalnya 1 meter. Oh? Gitu ya. Maksudnya nyemplung di air masih bisa lihat ikan gitu? Hobi mancing, airnya keruh nih. Kok airnya keruh apa ada ikannya? Dilihat aja pakai ini. Wih, tembus pandang. Iya, tembus pandang. Bagus ya. Pemberdayaan juga ya, pemberdayaan ya. Om. Siap. Dari penjurian 50 besar peserta ini, siapakah yang terpilih menjadi 36 besar dan akan bertemu para panelis serta berkompetisi di Juragan Jamanau Metro TV Season 4 ini? Jangan kemana-mana, tetap di Road to Juragan Jamanau Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Awalnya saya ragu-ragu dan ternyata sekarang saya lebih percaya diri, saya untuk maju dan saya always do the best. Quote memang dari awal kita tahu punya efek besar untuk perkembangan kita ke depan. Tapi ini Metro TV salah satu yang saya damba-dambakan dan ternyata Kak Widi pun juga sering nonton dari season pertama. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Kembali lagi di Juragan Jamanau Season 4. Pemirsa, setelah mentor melakukan penjurian terhadap 50 besar peserta, akhirnya sudah terpilih menjadi 36 besar peserta Juragan Jamanau Season 4. Kira-kira siapa sajakah mereka? Ini dia. Inilah 36 peserta terpilih Juragan Jamanau Season keempat. Sebelum memasuki babak kompetisi dan melakukan presentasi di hadapan para panelis, ke-36 calon juragan mendapatkan pembekalan oleh masing-masing mentor yang dibagi menjadi 2 sesi, yaitu pembekalan materi melalui coaching class serta mentoring secara online. Mentoring kelas pertama dilakukan oleh Coach Dewa Eka Prayoga yang merupakan founder Trillionaire Enterprise. Materi seputar digital marketing disampaikan dalam sesi kali ini. Pada akhirnya saya tuh membekali kawan-kawan para peserta Juragan Jamanau Season 4 ini dengan niat gitu ya. Karena niat itu sendiri yang akan membawa dia kepada apa yang menjadi tujuannya. Maka dari awal saya kuatkan mereka agar datangnya mereka dalam program Juragan Jamanau ini bisa mendapatkan niat yang lebih besar lagi. Gak cuma sekedar exposure, tapi juga mentoring, proses pembimbingan, terus juga dari segi yang namanya peluang, namanya bisnis agar makin besar lagi pengembangannya, scale up modalnya, bahkan bisa jadi di dalamnya adalah ada berupa partnership ataupun investment, entah itu strategic partner ataupun masuk investasi ke dalam.
Selepas jeda makan siang, mentoring kelas sesi kedua dilanjutkan oleh Coach Tom MC Ifle. Materi seputar branding hingga trik presentasi disampaikan di sesi ini. Jadi babak kompetisi ketika kita berbicara kesehatan perusahaan itu bukan hanya sekedar laba rugi, tapi juga model bisnis, kemampuan mengembangkan bisnis, leadership, manajemen. Ini semua akan mempengaruhi, apalagi kalau misalnya mereka berharap ada investasi masuk dari para panelis. Untuk calon juragan yang berkompetisi hari ini, di season yang keempat ini, do your best. Tunjukkan uniqueness Anda, keunikan produk Anda, keunikan Anda, dan jangan lupa tunjukkan growth story Anda. Pertumbuhan Anda apa hari ini dan pertumbuhan yang akan Anda inginkan di masa depan, karena hanya bisnis yang bertumbuhlah yang akan menang lawan kompetisi ke depan. Mentoring kelas ditutup oleh Coach Peter Shearer yang merupakan founder dan CEO Wahyu. Pada sesi kali ini, masing-masing peserta dipersilakan memaparkan berbagai permasalahan dalam menjalankan usahanya. Saya ingin agar para calon juragan ini ketika mereka presentasi, mereka bisa menjadi dirinya sendiri. Karena ketika mereka menjadi dirinya sendiri, mereka bisa menjelaskan produknya dengan baik, dengan harapan lebih asli, lebih original, dan apa yang ada di hati mereka dengan harapan supaya para panelis pun bisa mendapatkan keresahan ataupun apa yang ada di dalam hati para peserta. Antusias peserta tampak terlihat dalam setiap sesi mentoring kelas kali ini. Berbagai pertanyaan seputar bisnis hingga kesan yang mendalam dirasakan oleh setiap peserta yang mengikuti mentoring kelas. Sebelum masuk kelas, dak-dik-duk-dir pasti ya kerasa, dan nggak tahu deh saya harus ngomong seperti apa, karena saya melihat kompetitor yang lainnya itu keren-keren dan bagus-bagus sekali. Dan setelah tadi saya mendapatkan 3 mentoring dari 3 coach, akhirnya alhamdulillah. Awalnya saya ragu-ragu dan ternyata sekarang saya lebih percaya diri, saya untuk maju dan saya always do the best. Sebelum ikut, memang dari awal kita tahu benar-benar merasa bahwa ini kesempatan untuk bisa belajar, dan waktu kita ikut dari 3 coach banyak sekali hal yang mungkin bahasa saya menampar sehingga kita bisa sadar bahwa oke, ternyata hal seperti ini yang awalnya kita tidak perhatikan ternyata punya efek besar untuk perkembangan kita ke depan, dan ini sangat-sangat dibutuhkan oleh kami. Jadi sebelum mentoring itu saya mungkin nggak tahu gimana caranya saya bisa presentasi di depan investor, di depan orang-orang yang nanti bakal memberikan modal ke saya. Tapi melalui acara ini, melalui mentoring yang diberikan, saya jadi tahu bahkan secara detail apa yang harus saya sampaikan kepada investor, sehingga materi yang saya berikan atau pitching yang saya berikan itu akan menarik investor untuk berinvestasi kepada saya. Alhamdulillah, seneng banget, nggak nyangka ya, karena usaha memang sudah lama dari 2004 ya, tapi dan ikut beberapa kompetisi semacam ini, tapi ini Metro TV salah satu yang saya damba-dambakan, dan ternyata Kak Widi pun juga sering nonton dari season pertama. Setelah mendapatkan pembekalan atau mentoring dari para mentor yang kompeten, ke-36 peserta tentu saja harus siap bertemu dengan para panelis. Ke-36 peserta ini akan dibagi menjadi 12 batch dan akan secara bergantian melakukan presentasi di hadapan para panelis. Siapakah yang berhasil mencuri perhatian panelis dan menjadi Juragan Jamanau? Jangan lupa saksikan Juragan Jamanau Season 4 minggu depan, saatnya UMKM naik kelas. Siapa saja para panelis yang akan ditemui oleh para peserta nantinya? Ini dia para panelisnya.
Para panelis kita kali ini adalah Reno Barak, merupakan pengusaha muda keturunan Indonesia-Jepang. Background keluarga yang merupakan pengusaha membuat Reno juga terjun ke dunia usaha. Karir Reno Barak sebagai pengusaha dimulai saat ia mengikuti jejak sang ayah, bergabung di salah satu perusahaan media. Seiring berjalannya waktu, tidak hanya perusahaan media, kini Reno memiliki bisnis di berbagai sektor, antara lain properti serta food and beverage. Apa yang dicapainya sekarang sebagai seorang pengusaha yang sukses di usia muda tidak lepas karena tekadnya sejak kecil yang ingin menjadi seorang pengusaha. Jangan hanya berdiam diri dan menunggu datangnya kesempatan, tetapi bangkit dan raih kesempatan itu. Irwan Musri merupakan pengusaha keturunan Arab Jawa. Ia sudah memulai karirnya sebagai seorang pengusaha sejak tahun 80-an. Awal karir Irwan Musri sebagai pengusaha yaitu dengan merintis perusahaan Time International, perusahaan yang bergerak dalam bisnis agen khusus jam tangan mewah dunia, yang hingga sekarang menaungi beragam merek internasional, mulai dari fashion hingga skincare dan kosmetik. Anandita Makes Adu merupakan putri sulung dari founder pelataran Indonesia, Yosua Makes. Mengikuti jejak sang ayah yang merupakan seorang pengusaha sukses, Anandita juga terjun ke dunia usaha sebagai Chief Strategic Officer pelataran Indonesia. Jalani bisnis yang Anda sukai dan juga kuasai, dan selalu terbukalah terhadap kritik sebagai evaluasi. Rex Marindo merupakan pengusaha muda asal Kota Kembang, Bandung. Kini Rex fokus menjadi CEO Foodies dengan tujuan untuk mendistribusikan dan memasyarakatkan ilmu kuliner melalui sekolah bisnis kuliner yang digagas oleh Foodies. Dian Ono merupakan seorang entrepreneur dan social innovation aktivis yang memiliki 20 tahun pengalaman dalam bidang consulting, training, marketing, branding, social impact di Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Dian juga aktif terlibat di berbagai program inkubasi UKM dan startup di Indonesia. Sebastian Togelang merupakan pengusaha keturunan Manado yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di sektor investasi, teknologi, pemasaran, keuangan, dan dunia startup. Sebastian telah mendirikan berbagai perusahaan teknologi internasional, investasi beberapa startup yang menjadi unicorn, membantu berbagai startup untuk IPO, dan pernah menjabat sebagai Dewan Direksi perusahaan teknologi besar. Selain itu, Sebastian juga mendirikan Brandami, sebuah perusahaan yang berinvestasi fokus ke UMKM dan membantu produk konsumen berkembang ke skala internasional. Siapakah yang nantinya dapat merebut hati para panelis, mendapatkan modal tambahan maupun investasi, dan berhasil dinobatkan sebagai peserta terjuragan? Saksikan babak kompetisi Juragan Zaman Now Season 4 minggu depan. Berpikir akan menemui tekstur seperti dendeng, tapi tidak. Membingungkan karena yang satu ini ada komposisinya satu vegetarian, satu vegan. Masa tahan ini pasti akan lebih tahan kalau misalnya semuanya itu jatuhnya kering, nggak ada barang basah sama sekali. Dana yang dibutuhkan 300 juta untuk 20% equity di... Jadi sebetulnya tutupnya bukan karena ada kerugian atau apa-apa. Memang semua bisnis memang berjalan baik. Itu outletnya untung semua. Untuk saya, bukan saya terus terang, mohon maaf ini, dengar seblak tuh baru hari ini. 300 juta untuk 20% kita bisa deal. Saya mau bareng Pak Reno, kita matching penawarannya 400 juta untuk 25%. Nggak usah dijawab, Pak. Nggak usah dijawab.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.